Astaghfirullah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan juga salam kita hadiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Pembahasan di malam hari ini kita akan membahas tentang inti daripada tauhid, yang dengannya menyebabkan kebahagiaan manusia di dunia dan akhirat. Apa itu? Quwwatu at-tawakkuli 'ala Allah. Kekuatan seseorang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini malam ini kita akan bicara soal tawakal. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, at-tawakkal sering kita ucapkan di masyarakat. Tawakal saja engkau kepada Allah. Apa itu tawakal? Kalau kita mengacu kepada bahasa Arab, tawakal itu diambil dari 3 huruf. Waw, kemudian kaf dan lam. Diambil dari kalimat wakala. Artinya menguasakan atau mewakilkan. Dan 3 huruf waw, kaf dan lam ini menunjukkan tentang kelemahan kita manusia dan berhajatnya kita kepada yang lainnya. Makanya ada istilah dalam ilmu fikih itu disebut dengan bab al-wakalah. Wakalah itu artinya memberikan kuasa kepada orang lain untuk mengurus keperluannya. Seperti antum menyewa pengacara. Biasanya kalau menyewa pengacara itu kan kita harus buat surat kuasa supaya pengacara itu menangani kasus yang kita hadapi. Dan wakalah itu sifatnya 2, ada yang umum, ada yang khusus. Artinya surat kuasa itu terkadang untuk perkara yang khusus, mungkin dalam kes-kes tertentu, entah masalah rumah, entah masalah tanah, entah masalah bisnis, ekonomi, dan begitu seterusnya. Jadi dia yang kita kuasakan itu hanya mengurus itu saja. Tetapi ada yang sifatnya wakalah itu umum, memberikan kuasa yang bersifat umum, di mana semua aktivitas kita itu diwakilkan orang tersebut. Tetapi mewakilkan sesuatu urusan kita kepada orang lain itu belum tentu menyelesaikan masalah. Karena orang yang dikuasakan untuk mewakilkan urusan-urusan kita sama-sama makhluk lemah juga dengan kita. Betapa banyak para lawyer-lawyer handal, terkenal, terkemuka, toh juga ketika menangani kasus ada juga yang kalah dalam kasus itu. Tidak semua menang, menunjukkan kelemahan. Tapi kalau seandainya kita memberikan kuasa atau wakalah itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mungkinkah Allah kalah? Tidak mungkin. Mungkinkah Allah Subhanahu wa ta'ala akan menyulitkan hambanya? Mustahil. Karena innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah itu atas segala sesuatu maha mampu. Dan di tangannya kekayaan yang tidak akan pernah terputus. Berapapun Allah berikan kepada seluruh makhluknya, maka itu sebatas tetesan yang ada di ujung jarum yang dicelupkan ke dalam air lautan. Makanya dari sini kita pahami apa itu makna tawakal.
Jadi tawakal itu menyerahkan kepada Allah semua urusan kita, biar Allah yang menentukannya. Walillahil masalul a'la. Tentu bagi Allah permisalan yang lebih tinggi. Terkadang kita saja menguasakan kepada orang untuk mengurus urusan kita, bisa berhasil. Pamannya antum punya kes, sewa pengacara, buat surat kuasa. Kemudian dengan kegigihannya akhirnya dia bisa mecahkan kasus, hilanglah kita dari kasus itu. Itu makhluk yang lemah, terkadang bisa menyelesaikan, walaupun tidak semua masalah bisa diselesaikan. Tetapi Allah subhanahu wa ta'ala itu adalah zat yang kaya, zat yang kuat, zat yang maha perkasa, maha kuasa, dan maha segalanya. Maka kalau kita kuasakan kepada Allah urusan kita, dipastikan semua kelar, ikhwan. Lah itulah tawakal artinya. Makanya definisi para ulama ketika mendefinisikan tawakal itu memang berbeda-beda, tetapi mengerucut kepada satu definisi adalah sidqu al-i'timad 'ala Allah fi jalbi an-naf'i wa daf'i dhurri. Kejujuran hati seorang hamba ketika menyandarkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala, baik dalam hal-hal yang kita cari manfaat di dalamnya ataupun dalam hal-hal yang kita menjauh dari madaratnya. Karena manfaat dan madarat itu datang dari Allah. Allah yang memberikan manfaat, Allah juga yang mencegah madarat. Manusia tidak bisa satu dunia mau mencelakakan kita. Kalau ditulis di lauhil mahfud kita tidak akan celaka, selamanya tidak akan celaka. Satu dunia memberikan manfaat kepada kita, kalau sudah ditulis kecelakaan tidak mungkin sampai manfaat itu kepada kita. Karena yang berkuasa itu adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Lah kalau dalam hati kita itu seperti itu, betul-betul menyandarkan hati kita kepada Allah dengan menguasakan urusan kita kepada Allah dengan jujur di dalam mengambil manfaat atau mencegah sebuah madarat, maka tawakal yang seperti inilah yang akan menghasilkan ketenangan dalam hidup setiap manusia. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, saya analogikan seperti ini. Antum lihat anak bayi yang baru lahir lah, sebulan, 2 bulan atau setahun 2 tahun lah. Ada enggak anak bayi itu yang mikir besok makan apa? Ada? Bayi mikir besok makan apa, besok kerja apa, besok kira-kira mau apa? Enggak ada bayi kepikiran ke situ itu. Kenapa bayi tidak kepikiran? Tidak seperti antum kan gitu, pusing nih, usaha bankrupt, besok macam mana? Nih beras sudah habis, besok bisa beli tidak? Itu kita. Tapi tidak ada ceritanya bayi mikir besok makan apa, besok kerja apa, tidak ada. Menunjukkan apa? Bayi ini mengajarkan kepada kita tawakal kepada Allah azza wa jalla. Karena yang ngurus makan dia bukan dia. Yang ngurus makan dia siapa? Orang tuanya. Lah kalau seandainya analogi bayi ini kita pakai dalam kehidupan kita, bahwa kita lah sudah ada yang mengurus. Siapa yang mengurus kita? Allah subhanahu wa ta'ala, serahkan kepada yang mengurus. Kenapa mesti pening besok makan apa, besok kerja apa, dan begitu semuanya? Tawakal saja kepada Allah azza wa jalla sembari mencari sebab. Nanti Allah carikan jalannya itu. Itulah keajaiban tawakal di sini. Nabi SAW mencontohkan sebuah hadis Nabi SAW tentang guru terbaik dalam tawakal. Siapa guru terbaik dalam tawakal? Burung. Burung itulah guru terbaik bagi kita ketika kita bertawakal kepada Allah. Nabi SAW mengatakan, "Lau antum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkuli, la ruziktum kama razaqallahu at-tayra."
yaghdu himasan wa taruhu bitana, kata Rasul. Nabi SAW mengatakan, kalau kalian itu betul-betul tawakal kepada Allah, lau antum tatawakkaluna 'ala Allah haqqa tawakkuli la razaqakumullah kama yarzuqut tayr, maka Allah akan berikan rizki kepada kalian seperti Allah memberikan rizki kepada seekor burung. Dia keluar dari sarangnya, dari tempatnya, dari rumahnya dalam kondisi lapar, kemudian pulang pula sudah kenyang, bahkan bisa memberikan anak-anaknya. Pertanyaannya, siapa yang kasih rizki burung? Maka jawabannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana burung bisa tawakal kuat kepada Allah Azza wa Jalla? Coba Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan, burung itu dia kalau keluar dari sarangnya biasanya jarang sendiri, pasti ada kawanannya, entah 3, 4, 5, mungkin boleh puluhan, boleh ratusan. Burung itu seperti itu tuh, kalau mencari makan tidak rombongan dia dengan tertibnya tuh. Nanti kalau dari atas itu kemudian nampak oleh satu dari sekian banyak burung itu dengan mata yang sangat awas itu bahwa di bawah ada makanan, di bawah ada biji, maka dia akan memberikan isyarat kepada teman-temannya bahwa di situ ada rizki. Hebatnya burung. Ta'awun alal birri wat taqwa itu namanya ya. Tolong menolong di atas kebaikan dan ketakwaan, itu burung tuh. Manusia kalau dapat rizki tidak mungkin ngajak-ngajak tuh. Ada manusia ngajak-ngajak. Ada proyek di sana bagus tuh gajinya. Mana ada cerita. Karena manusia itu jubila bil bakhli, memang ditabiatkan bakhil. Kalau dia ada rizki dia diam-diam saja, kalau susah baru dia cerita. Itulah manusia. Itulah burung memberikan arahan kepada kita, contoh terbaik. Jadi kalau dari atas itu burung itu Allah berikan penglihatan yang luar biasa, lebih awas dibandingkan mata kita. Boleh jadi kita jalan di jalan, kita tidak tahu di situ ada makanan burung, ada biji atau apa, tapi burung dari langit dia bisa nampak tuh makanannya. Siapa yang mengarahkan mata burung di situ ada makanannya? Coba Allah Subhanahu wa ta'ala dengan instingnya. Makanya kemudian burung keluar lapar, Allah arahkan kemana rizkinya dengan akhdhu bil asbab, mencari sebab juga burung itu. Dia mencari keliling-keliling, kemudian Allah tunjukkan di mana rizkinya. Yaghdu himasan wa taruhu bitana. Pergi dalam kondisi lapar, pulang pula sudah kenyang. Itulah tawakal. Rasul mencontohkan begitulah tawakalnya seekor burung itu. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Tentu ada perkataan yang bagus dari Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya Madarijus Salikin fi iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. Jadi beliau punya kitab namanya Madarijus Salikin fi iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. Beliau menyebutkan tentang tingkatan-tingkatan tawakal. Dan ini penting supaya kita paham apa sih tingkatan-tingkatan tawakal itu. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, beliau menyebut 8 perkara tentang tingkatan tawakal itu. Yang pertama kata beliau, al-ula ma'rifatur rabbi wa sifatihi min qudratihi wa kifayatihi wa qayyumiyatihi wa intiha'il umuri ila ilmihi wa suduriha an masyiatihi wa qudratihi wal yakin bi kifayati wakilihi wa anna ghairahu la yaqumu maqamahu fi dhalik. Lihat bagaimana ucapan Ibnul Qayyim yang pertama. Tingkatan tawakal yang pertama adalah seseorang mengenal siapa Rabbnya, kemudian sifat-sifatnya, dari kemahakuasaan Allah dan kemampuan Allah untuk mencukupi hamba-hambanya, dan berdiri sendirinya Allah tanpa berhajat kepada orang lain dalam mengurus urusan-urusan makhluknya.
bahwa selain daripada Allah tidak sanggup untuk melakukannya. Ikhwatu fiddin, muliakan Allah Azza wa Jalla, seorang hamba, seorang mukmin ketika semakin mengenal Rabbnya, semakin mengenal Tuhannya, semakin mengenal siapa Allah Subhanahu wa taala pencipta kita, maka semakin dalam pengetahuan kita terhadap Allah, maka akan semakin kuat tawakal kita kepada Allah. Jadi orang makin kuat pengenalan kepada Allah, maka akan semakin kuat tawakal dia kepada Allah. Sebaliknya, kalau orang lemah memahami siapa Rabbnya, maka lemah juga tawakalnya kepada Allah Azza wa Jalla. Contoh, kalau seandainya orang meyakini firman Allah Subhanahu wa taala, innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin, dialah Allah zat yang maha memberikan rizki kepada hamba-hambanya, dan kita sangat yakin kepada Allah, maka saya yakin kekuatan tawakal kita ini akan menguat. Apa yang harus takutkan tentang makanan yang kita akan makan? Toh di sana ada Allah yang memberikan rizki setiap hamba-hambanya, dan Allah tidak mungkin mewafatkan seorang hamba kecuali sempurnakan rizkinya. Kalau kita yakin dengan firman Allah, innallaha ala kulli syai'in qadir, Allah itu atas segala sesuatu maha mampu, buat apa kita takut lagi? Kita punya zat yang maha mampu segalanya. Kenapa kita harus takut, harus sedih, harus stres? Tidak perlu. Makanya keyakinan kita kepada Allah kalau kuat, itu menjadikan kekuatan tawakal kita juga kepada Allah Azza wa Jalla. Tapi kalau lemah, nggak yakin, Allah itu ngasih rizki ketidak. Kalau ngasih rizki, buktinya saya kok belangsak terus, sengsara terus, miskin terus, usahanya gulung-gulung tikar terus, tak pernah bentang-bentang, dan begitu seterusnya umpamanya, kan? Itulah lemah pengetahuan kita tentang nama dan sifat Allah, menjadikan lemah tawakal kita. Maka kuatkan tawakal dengan mempelajari nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Ini tingkatan yang pertama. Tingkatan yang kedua, itsbatul asbab wa ri'ayatuha wal akhdhu biha. Kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala, tingkatan yang kedua adalah mengambil sebab. Setelah kemudian kita mendapatkan sebab, menjaga sebab, kemudian ambillah sebab itu dalam rangka mengaplikasikan tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi berdoa saja tidak cukup, ikhwan. Orang susah pengen kaya, akhirnya masuk ke masjid 24 jam tak keluar, besoknya gitu lagi berdoa, ya Allah kayakan saya, ya Allah kayakan saya. Atau ada orang sakit pengen sembuh, masuk ke masjid 24 jam berdoa, ya Allah sembuhkan saya, sembuhkan saya. Sembuh, kaya, tidak akan sembuh dan tidak akan kaya selamanya. Kenapa? Karena doa itu tidak cukup, harus mengambil sebab. Sebab itulah dalam bentuk harakat, pergerakan. Kalau memang dia ingin kaya, berdoa ya Allah, kemudian kerja. Kalau dia ingin sembuh, ya Allah sembuhkan kepada saya, cari obatnya. Kalau sudah kemudian doa dan sebab itu menyatu dan kita telaten mencarinya, insya Allah seluruh keinginan kita itu tidak mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala untuk mengabulkannya. Dan sebab itu ada dua. Jadi akhdhu bil asbab itu ada dua, imma bil ibadati wa imma bil harakati. Boleh jadi mengambil sebab itu dengan cara ibadah. Contoh umpamanya kita menghendaki sesuatu, akhirnya kita merajinkan ibadah kita. Ambil saja contohnya salat. Karena salat itu kan miftahu rizki, salah satu kunci rizki itu adalah salat, kan? Sebuah kisah dalam Al-Quran yang ma'ruf tentang kisah Maryam. Maryam ini dikenal wanita suci, tidak pernah keluar dari mihrabnya, kerjanya hanya ruku sujud ibadah. Itulah Maryam kerjanya dari kecil sampai dia dewasa, itu saja tidak pernah keluar dari mihrabnya, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan sebab itulah Allah menghantarkan rizkinya ke kamar Maryam. Ketika satu hari Zakaria masuk,
Dilihatnya kemudian banyak makanan buah-buahan yang tersedia di kamar Maryam, padahal buah-buahan itu belum musimnya, kok sudah ada? Harusnya ada di musim panas, kenapa pula ada di musim dingin? Ataupun sebaliknya kan gitu. Maka Zakaria bertanya kepada Maryam, dan itu disebutkan dalam surah Al-Imran kan 37. Apa kata Zakaria? Ya Maryam, anna laki hadha. Maryam, kau dapat dari mana? Siapa yang ngantar? Maka Maryam mengatakan, qalat huwa min indillah yarzuqu may yasha bighairi hisab. Apa kata Maryam? Ini semua datang dari Allah wahai Zakaria. Allah memberikan rizki kepada siapapun yang dikehendaki tanpa batas. Lah Maryam ini mencari sebab rizki dengan cara apa? Dengan cara memperbanyak ibadah, ya. Atau yang kedua, dengan cara harokat bergerak. Seperti dalam kisah yang lain, masih kisah Maryam, ketika Maryam hamil mengandung Isa bin Maryam, dia bingung, wanita muda dikenal ahli ibadah, tiba-tiba hamil tidak jelas bapaknya. Akhirnya Maryam pun kemudian menyendiri keluar ke Baitul Lahmin, ke Bethlehem bahasanya, bahasa Arabnya Baitul Lahmin. Disitulah Maryam masuk ke kebun kurma. Kemudian Maryam dengan menyandarkan dirinya akhirnya melahirkan Isa bin Maryam. Dalam kondisi seperti itu, siapa yang menolong Maryam dalam kelelahan, keletihan melahirkan Isa bin Maryam untuk menguatkan kesehatannya? Tidak cukup Maryam berdoa kepada Allah, harus mengambil sebab dengan harokat, dengan pergerakan. Apa pergerakan Maryam? Allah mengatakan, wa huzzi ilaiki bijid'in nakhlah tusakit alaiki rataban janiyah. Dalam Maryam 25-nya, hentakkan kakimu hai Maryam kepada pokok kurma itu, maka rutab-rutab kurma itu akan berjatuhan. Jadi kurma tidak mungkin jatuh sendiri kecuali digoyang. Lah menggoyang kurma itu salah satu akhdhu bil asbab, mencari sebab. Ada anak muda pengen punya anak, masuk ke masjid berdoa, ya Allah anugerahkan anak yang banyak kepadaku. Kemudian kita tanya, kau dah kawin belum? Belum Ustaz. Kira-kira dikasih anak enggak? Oh enggak Ustaz, kan Allah berfirman, innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah itu atas segala sesuatu mampu. Kalau kasihlah anak sama saya, katanya. Berdalil pula dia, ya. Betul, kita tidak mengingkari engkau berdoa itu baik, menyandarkan tawakal kepada Allah itu baik, tapi akhdhu bil asbab juga penting, mengambil sebab. Kalau kau ingin punya anak, kawin itulah akhdhu bil asbab. Setelah menikah baru kita berdoa, ya Allah berikan rizki, ya Allah kasih anak. Itu baru benar tuh. Lah ini tingkatan yang kedua dalam tawakal itu, akhdhu bil asbab, cari sebab. Ini tingkatan yang kedua. Dan itu dilakukan Nabi juga kan, saat peristiwa hijrah contohnya, ya kan. Nabi itu ketika Isra Mi'raj, Nabi SAW disediakan oleh Allah sebuah kendaraan namanya buraq. Sekejap saja dari Mekah ke Madinah, langsung sampai. Dari Mekah ke Palestina langsung sampai itu. Dalam peristiwa Isra Mi'raj itu kan, dalam satu malam bisa dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha, turun lagi ke Masjidil Aqsa, kemudian balik lagi ke Masjidil Haram dalam satu malam pakai buraq. Pertanyaannya, kenapa ketika Nabi SAW hijrah, yang merupakan akhtar al-hijrah minal anbiya, sebahaya-bahaya hijrah dari seluruh para nabi, kenapa Allah tidak sediakan buraq saja, biar melesat dari Mekah ke Madinah? Pusinglah tuh tentara-tentara itu, mana buraqnya? Kenapa nggak pakai buraq kan gitu? Malah kemudian menyusahkan diri kan begitu. Harus punya mencari teman berupa Abu Bakar yang kaya raya supaya bisa mendanai hijrahnya. Kemudian juga nyewa seorang ahli jalan, seorang Yahudi namanya Khirit, ya, penunjuk jalan. Kemudian juga harus betul-betul dipetak begitu ya, supaya selamat. Kenapa tidak naik buraq saja? Maka para ulama mengatakan,
Bisa saja Allah berikan buruk kepada Rasul ketika peristiwa hijrah itu. Tapi Nabi SAW akan meninggalkan Mekah, dan Rasul akan memberikan pelajaran bahwa tawakal saja tidak cukup, harus mengambil sebab. Maka mengambil sebab itu akhirnya apa? Ali disuruh tidur di ranjang Nabi. Kemudian Abu Bakar Siddiq diminta untuk menemaninya. Kemudian seluruh keluarga Abu Bakar mulai daripada Fatimah dilibatkan untuk mengirim makanan ke Gua Thur sampai 3 hari. Kemudian Abdullah ibn Abi Bakar dijadikan pemberi pesan kalau ada apa-apa. Kemudian Abdullah ibn Uraiqid suruh membawa kambing. Coba, jadi Rasul itu suruh jalan di depan sama Abu Bakar, kambing itu di belakang. Untuk apa kambing-kambing itu di belakang? Untuk menghapus jejak kaki Nabi dan Abu Bakar. Namanya padang pasir, kalau diinjak kan ada bekas tuh, ya. Maka kalau kambing datang, hilang tuh dari kaki manusia jadi kaki kambing jadinya kan. Jadi orang-orang yang nyari tak ada kaki, semua kambing. Akhirnya kan nggak tahu, itu semua mengambil sebab namanya. Ya, ini yang kedua. Yang ketiga kata Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala, ruhusul qalbi fi maqami tauhid. Dalam tawakal ini tidak boleh dilepaskan dari tauhid. Bahkan di antara syurutut tawakal, syarat-syarat tawakal adalah sihhatul i'tiqad. Harus memiliki akidah yang lurus. Makanya Allah Subhanahu wa taala apabila memerintahkan kita bertawakal selalu diiringi dengan kalimat iman. Fatawakkalu in kuntum mu'minin. Bertawakallah kalian kepada Allah jika kalian beriman. Wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin, dan kepada Allah lah kalian bertawakal jika kalian beriman. Lihat bagaimana Allah mengaitkan tawakal dengan keimanan. Karena syarat tawakal itu harus ada keimanan, dan isyarat kepada apa? Sihhatul i'tiqad, tentang sahnya sebuah keyakinan, lurusnya sebuah keyakinan. Karena kalau sesat dalam akidahnya, selamanya dia tidak bisa tawakal. Contoh, orang-orang ateis, mereka mengingkari adanya Tuhan. Macam mana dia mau tawakal? Tuhannya jadi diingkari. Mau tawakal sama siapa kalau Tuhannya diingkari? Jadi kalau seandainya akidah itu rusak, macam mana dia akan tawakal? Makanya di antara syarat tawakal itu sihhatul i'tiqad namanya. Harus benar akidahnya, harus lurus akidahnya. Seperti akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Karena syarat tawakal harus ada keimanan. Lah salah satunya Imam Ibnul Qayyim menyebutkan harus ada kemantapan hati di dalam tawakal ini fi maqami tauhid. Betul-betul dalam tawakal itu terisi dengan tauhid, bahwa jangan pernah menyandarkan sesuatu kepada selain Allah, karena selain Allah tidak mungkin mengabulkan permintaan kita. Selain Allah itu tidak mungkin mengabulkan kepada kita. Seperti orang-orang yang meminta kepada berhala, meminta kepada matahari, bulan, kepada para malaikat, kepada para nabi sekalipun, mereka semua makhluk Allah, mereka berhajat kepada Allah. Meminta kepada yang mereka sendiri mencari kedekatan dengan Allah, mustahil dikabulkan. Maka bertawakal kepada selain Allah itu selamanya akan gagal dan membawa kesengsaraan. Saya contohkan ikhwan, semua manusia di dunia ini, saya, antum atau siapapun lah, dalam dunia ekonomi, terkadang ada orang menyandarkan hidupnya itu berlebihan kepada selain Allah. Seperti ada orang yang punya toko, dia sandarkan hidupnya kepada toko. Dia mungkin seorang buruh pabrik, dia sandarkan hidupnya kepada gaji bulanan pabrik, ya. Ada orang yang kemudian punya kos-kosan, ya dia sandarkan hidupnya kepada kos-kosannya itu. Pokoknya macam-macam. Kadang-kadang ada orang itu yang menyandarkan ekonomi kepada pekerjaannya, menyandarkan kepada pejabat tertentu, kepada ini, kepada itu dan lain sebagainya. Ikhwan, itu semua tidak akan kekal. Seberapa lamalah mereka itu bisa menyandarkan, membantu penyandaran hidup kita kepada mereka? Toh toko bisa terbakar,
kos-kosan bisa roboh, pabrik juga bisa bangkrut. Boleh jadi kita dipecat dari pabrik itu. Tidak ada yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Lah kalau kita tawakal seperti ini selamanya tidak akan membawa kebahagiaan. Lalu tawakal yang benar seperti apa? Tauhidkan Allah, bertawakallah hanya kepada zat yang menciptakan, yang punya pabrik, yang punya toko, yang punya perusahaan, yang punya ini, yang punya itu, dan menciptakan pejabat ini, pejabat itu. Bertawakallah kepada zat yang maha kuat, maka kita tidak akan pernah kecewa. Ini yang ketiga, namanya rusuhul qalbi fi maqami at-tauhid. Kemudian yang keempat, i'timadul qalbi 'ala Allah wastinaduhu ilaihi wasukunuhu ilaihi bihaitsu la yabqa fihi ittirab min tashwisil asbab wala sukun ilaiha wa tuma'ninatuhu billah wathiqatu bitadbirihi. Yang keempat, kata Imam Ibnul Qayyim, menyandarkan hati kepada Allah dan menenangkan hati kepada Allah, artinya yakin Allah bisa segalanya, di mana tidak menyisakan dalam hati itu keraguan-raguan, kegoncangan terhadap sebab yang sedang kita lalui. Tapi harusnya kita tanamkan tuma'ninatuh, ketenangannya, billahi, kepada Allah, wathiqatu bitaqdiri, dan keyakinan kuat tentang kemaha pengaturan Allah kepada hamba-hambanya, bahwa Allah mengatur segalanya. Makanya di sini ada kalimat sukun, tenang, maksudnya diisyaratkan kepada iman. Kemudian juga akhdhu bil asbab disyaratkan kepada akal. Tawakal itu harus terangkai dengan iman dan akal, ikhwan. Tawakal itu harus digandengkan dua, pertama iman dalam dada, yang kedua akal dalam kepala. Maksudnya apa? Dengan iman inilah kita yakin bahwa tidak ada yang menciptakan Allah, tidak ada yang mengatur Allah, tidak ada yang memberikan rizki Allah, yang menjadikan orang berhasil Allah, yang menjadikan orang tidak berhasil Allah, yang menjadikan orang kaya Allah, yang menjadikan orang miskin Allah, dan begitu seterusnya. Dari iman itu muncul tawakal. Tetapi tawakal saja tidak cukup, harus ada akal. Dari akal itu muncul akhdhu bil asbab, mulai dia mikir caranya macam mana, kan itu. Mulai dia mikir, skillnya mikir dia. Oh, kalau saya harus jadi pedagang berarti harus seperti ini. Kalau saya jadi dokter harus seperti itu. Kalau saya jadi tukang harus seperti ini, dan begitu seterusnya, kan? Makanya iman dan akal ini tidak bisa lepas dari tawakal. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan ketenangan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu melahirkan syukur dan sabar, ikhwan. Orang yang tawakal itu pasti melahirkan syukur dan sabar. Maknanya kalau keinginan dia dikabulkan oleh Allah, dia ingin kaya kemudian jadi kaya, maka dia akan bersyukur kepada Allah dengan kekayaannya. Tapi kalau seandainya Allah tidak kabulkan keinginannya, tetap dalam kondisi miskin atau justru lebih miskin, maka dia sabar dengan kefakirannya. Itulah iman yang membangkitkan syukur dan sabar, lahir dari tawakal. Makanya Rasul mengatakan, ajaban li amril mu'min. Sungguh mengherankan perkaranya seorang mukmin itu. In asabathu sarra syakara fakana khairan lahu. Kalau ditimpa seorang mukmin itu dengan sebuah nikmat yang banyak, bersyukur dia, itu baik bagi dia. Wa in asabathu dharra sabara fakana khairan lahu. Tapi kalau seandainya musibah yang menimpanya, dia tetap bersabar, dan itu kebaikan kepada dia. Seolah-olah ingin dikatakan, kalaupun kita diberikan nikmat, kita tidak terlalu bahagia. Kalaupun diberikan musibah, kita tidak terlalu bersedih hati. Jadi orang yang tawakal itu kalau mendapatkan nikmat tidak membanggakan diri dengan kenikmatannya, tapi kalau tidak diberikan nikmat banyak, dia pun tidak terlalu sedih. Toh semua datang dari Allah dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah arti daripada tawakal. Ini yang keempat. Kemudian yang kelima,
Husnudzan billahi azza wajal. Tingkatan yang kelima adalah dalam tawakal harus berbaik sangka dengan Allah. Fama dhannukum bi rabbil alamin, kata Allah. Bagaimana prasangka kalian dengan Allah? Karena banyak orang yang tidak tawakal berburuk sangka dengan Allah tuh. Kenapa asik saya yang sakit, kenapa si fulan sehat? Kenapa asik saya yang gulung tikar usaha, kenapa si fulan bentang-bentang tikar? Kenapa asik saya hidupnya seperti ini, kenapa si anu bisa berhasil? Allah disalahkan kan artinya? Itu karena berawal dari suudzon, buruk sangka dengan Allah. Allah jadi objek celaan dia. Dia tidak pernah bersyukur dan tidak bisa bersabar akhirnya. La ma'asyiral muslimin, maka tawakal itu harus didasari dengan husnudzon. Kita harus berbaik sangka dengan Allah Subhanahu wa taala. Terkadang kenapa ada orang kaya tidak dimiskinkan? Boleh jadi kalau dia miskin dia melampaui batas, dia bisa kufur. Atau orang miskin kenapa tidak dikayakan? Boleh jadi kalau dia kaya dengan kekayaannya dia bisa jahat. Kenapa orang sakit tidak disembuhkan? Boleh jadi ketika tidak disembuhkan, kalau sembuh dia buat maksiat nanti. Atau kenapa kemudian orang sehat kok tidak disakitkan seperti yang lainnya? Boleh jadi kalau seandainya dia cepat disakitkan, putus asa pula hidupnya. Semua ada hikmah. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Apa yang anda anggap benci, tidak suka, itu rupanya baik sebenarnya di sisi Allah untuk kita. Kan Allah yang menciptakan kita, Allah yang tahu maslahat kita. Kenapa kita ngatur Allah Subhanahu wa taala pula kan itu? Maka tingkatan yang kelima dalam tawakal itu letakkan husnudzon, berbaik sangka dengan Allah. Ya, karena kita dilarang putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keenam, istislamul qalbi lillah. Tawakal itu harus didasari dengan ketundukan hati kepada Allah, dengan cara melakukan seluruh perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya, menikmati semua hal-hal yang dihalalkannya dan menjauhi hal-hal yang diharamkannya. Karena tawakal ini bukan hanya bicara soal rizki saja. Tawakal ini masuk kepada semua lini dalam kehidupan kita, termasuk dalam ibadah. Ya. Kalau kita tidak bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, tentu antum tidak mungkin hadir hari ini di majelis taklim saya di sini. Yang menggerakkan antum hadir siapa? Yang memberikan kekuatan antum bisa hadir siapa? Tidak bisa. Semua perbuatan kita itu Allah Subhanahu wa taala atur tuh. Makanya kenapa dalam 17 kali setiap hari kita katakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sebenarnya isti'anah, meminta pertolongan, itu bagian daripada ibadah. Kenapa kemudian Allah keluarkan dari ibadah? Kan cukup iyyaka na'budu titik sampai di sini. Kenapa mesti wa iyyaka nasta'in? Bukankah isti'anah itu masuk dalam ibadah? Di sini ada rahasia. Karena ibadah itu tidak mungkin dilaksanakan seorang hamba kecuali karena pertolongan Allah. Kalau bukan karena pertolongan Allah, kita tidak mungkin bisa sholat, kita tidak mungkin bisa ngaji, kita tidak mungkin bisa puasa, kita bahkan bergerak pun tidak bisa. Itu semua pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka serahkan hati kepada Allah supaya mendapatkan pertolongan Allah dengan melaksanakan kewajiban dan menjauhi yang diharamkan, atau dengan kata lain melaksanakan perintah dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang nomor 7, at-tafwid, menyerahkan seluruh urusan kepada Allah. Tawakal itu harus didasari dengan tafwid, menyerahkan semua urusan kita kepada Allah. Jangan jumawa. Pamanya seorang dokter mengatakan kan, pamanya antum punya keluarga mau dioperasi sama dokter. Akhirnya antum tanya, macam mana tingkat keselamatannya dok? Kata dokter, saya akan usahakan, nanti sisanya saya serahkan kepada Allah, katanya. Kurang ajar tidak tuh? Masa sisa diserahkan kepada Allah? Bukan begitu ngomongnya. Ya. Harusnya dokter mengatakan, insya Allah kita usahakan dan semua urusannya kita serahkan kepada Allah. Kan enak ngomong gitu. Ini enggak ngomongnya, saya akan usahakan, ya sisanya saya serahkan sama Allah. Masa Allah kasih sisa pula?
Ya, seolah-olah dia lebih hebat daripada Allah, kan bahasa seperti itu. Enggak begitu bahasanya. Anda itu enggak bisa apa-apa, wahai dok, enggak bisa. Anda bisa mengoperasi dan bisa selamat itu semua kata pertolongan Allah, bukan karena Anda. Anda ini wasilah saja. Karena sakit datang dari Allah, sembuh juga datang dari Allah. Kok enak saja Allah dikasih sisa pula, ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, maka menyerahkan urusan kepada Allah itu bentuk tawakal yang kuat itu. Makanya kenapa di dalam ayat Al-Qur'an bagaimana Allah Subhanahu wa taala menceritakan kisah Hud, dan di antara perkataan dia, wa ufawwidu amri ilallah, aku serahkan semua urusanku kepada Allah. Kalau seorang nabi yang jelas-jelas nabi saja menyerahkan urusannya kepada Allah, harusnya kita yang bukan nabi lebih menguruskan, karena siapa kita dengan para nabi. Tapi ini sebagai bentuk bahwa tawakal itu tidak bisa terwujudkan kecuali dengan menyerahkan semua putusan-putusan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah taala, antara tingkatan tawakal yang ke-8 adalah redha. Redha dengan apa yang Allah telah putuskan kepada kita. Setelah kita serahkan semua urusan kita kepada Allah, tinggal kita redha, terserah Allah mau buat seperti apa saya. Mau diberikan rizki sebagaimana, terserah, mau sedikit mau banyak, ya. Pokoknya saya serahkan semua kepada Allah. Nah, itu redha bima qasama Allah namanya. Itu disebut qanaah. Dia redha dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan kepada Husain ibnu Ali, putra Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, dia mengatakan, dikatakan kepada Husain, inna Abu Dzar radhiyallahu an yaqul, al faqru ahabbu ilayya minal ghina was-saqmu ahabbu ilayya minas sihah. Wahai Husain, kami dengar tentang kondisi Abi Dzar, di mana Abi Dzar mengatakan bahwa kefakiran lebih aku cintai dibandingkan kekayaan, dan sakit lebih aku sukai dibandingkan kesehatan. Maka kemudian Husain mengatakan, rahimallahu Abu Dzar, semoga Allah merahmati Abu Dzar, walakin akan tetapi aku berbeda pendapat dengan dia. Kemudian dia mengatakan, manittakala ala husni ikhtiyarillahi lahu lam yatamanna ghaira makhtarallahu lahu. Barang siapa yang menyerahkan urusannya kepada Allah, terserah Allah akan memberikan terbaik pasti kepada kita, maka dia tidak mungkin berangan-angan kecuali dia akan mengatakan pasti Allah akan memberikan yang terbaik kepada dirinya. Jadi kalau seandainya kita menyerahkan seluruh urusan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita tinggal redha saja. Pasti tidak mungkin Allah memberikan yang tidak terbaik, pasti yang terbaik. Karena kita sudah serahkan urusannya kepada Allah. Pasti Allah tahulah apa yang terbaik untuk kita itu. Yang kita sendiri tidak tahu apa yang terbaik untuk kita, tapi Allah tahu apa yang maslahat untuk kita. Makanya perlu redha dalam tawakal itu. Redha dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala atau disebut dengan qanaah. Makanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah memberikan surat kepada Abu Musa al-Asy'ari. Inti suratnya begini, amma ba'du fa innal khaira kullahu fir ridha fa in istata'ta an tarda wa illa fasbir. Kata Umar dalam surat kepada Abu Musa, sesungguhnya kebaikan itu semua ada pada redha. Kalau engkau bisa redha, redhalah. Tapi kalau tidak bisa, sabarlah. Menunjukkan bahwa redha itu tingkatan yang paling tinggi dalam bab tawakal. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentu pembahasan tawakal ini panjang ya. Banyak, belum saya keutamaan-keutamaannya yang saya sudah tulis sekitar 40 keutamaan dan buah dari tawakal, tapi juga waktu yang mungkin biar tidak bosan sampai di sini saja dan ada manfaatnya. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu taala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.